Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semua ikut ya, dimanapun berada, sama-sama takbiran mengagungkan asma Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kuliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam ala jami'i na'amihi kuliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kulihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa atita kamali amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat pada kita semua sehingga sampai kita pada malam ini, malam 1 Syawal 1441 Hijriah. Malam ini adalah malam yang agung, malam yang sangat luar biasa. Kita mendengar dari berbagai arah, dari masjid, dari musola, dari madrasah, dan bahkan di tempat-tempat terbuka. Umat Islam menggunakan takbir, tahmid, menandai pengagungan kembali pada Allah Ta'ala. Saya sering ditanya, Kiai, bukankah tiap hari kita ini sudah takbir, adzan takbir, sholat takbir? Lalu apa rahasianya kita diperintahkan untuk takbir lagi pada malam hari raya atau pada hari raya? Saya jelaskan bahwa ada rahasia di balik takbiran pada hari raya itu, dimana di sana dianjurkan tidak hanya di masjid atau di musola atau di rumah-rumah, bahkan outdoor, di tempat-tempat terbuka, di lapangan, di kebun-kebun, di pasar-pasar, sebenarnya adalah dalam rangka untuk memenuhi kesadaran kita bahwa dimanapun dan kapanpun tidak ada yang layak kita agungkan selain Allah Subhanahu. Tidak ada yang layak kita agungkan selain Allah. Faktanya begini, banyak orang itu ketika sholat takbir Allahu Akbar, tetapi ketika usia sholat, ketika beranjak dari sholat, tidak lagi menghubungkan Allah.
ada yang lain yang lebih diagungkan, harta mama. Bahkan demi harta itu menghalalkan segala cara dengan mengabaikan perintah dan melanggar larang. Ini artinya apa? Bahwa orang demikian belum sepenuhnya mengagungkan Allah selain secara lisan atau secara verbal. Ya. Ada lagi yang ketika sholat takbir Allahu Akbar, tapi ketika usai sholat, beranjak dari sholat, keluar dari tempat sholat, yang diagungkan itu jabatan, kekuasaan. Bahkan demi memperoleh itu, ya, itu melakukan berbagai cara-cara, ya, sampai melakukan fitnah atau bahkan intimidasi dan sebagainya. Jadi dikenal dengan disinformasi. Ini artinya adalah bahwa orang yang demikian ini belum sepenuhnya mengagungkan Allah selain secara lisan atau secara verbal. Ada lagi ketika sholat dia takbir Allahu Akbar, tapi ketika usai sholat, ketika beranjak dari tempat sholat, ya, ada yang lebih diagungkan ketimbang Allah, yaitu popularitas, ya, keterkenalan. Bahkan demi mencari popularitas itulah dia menghalalkan segala cara, menempuh berbagai cara, bahkan kadang harus mengorbankan akidah, ya, mengorbankan moral, yang penting terkenal. Maka orang demikian juga belum sepenuhnya mengagungkan Allah selain secara lisan. Nah, inilah rahasianya kenapa, ya, meskipun setiap hari kita sudah bertakbir, adzan takbir, sholat takbir, tapi kita di hari raya itu diperintahkan untuk takbir, ya, tidak hanya di dalam rumah, indoor, tapi outdoor, sehingga terkenal takbir keliling, ya, takbir keliling itu untuk menyadarkan bahwa sebenarnya dimanapun dan kapanpun tidak ada yang layak kita agungkan selain Allah. Ya, sebab manusia itu begini, mula-mula diagungkan itu harta, ya. Tapi ketika harta telah diperoleh, yang diagungkan itu dirinya. Mula-mula diagungkan itu kekuasaan, jabatan. Setelah didapat, maka yang diagungkan diri. Mula-mula, ya, belum terkenal, yang dikejar, yang diburu itu popularitas. Setelah popularitas diperoleh, maka yang diagungkan diri. Nah, ini namanya takabur namanya. Takabur itu membuahkan kufur. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Takabur itu membawa kekufuran. Nah, sedangkan takbir membawa syukur. Ya, lihat surah Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kamu sempurnakan bilangan puasa sebulan penuh, dan supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu, agar kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah 185. Jadi ada perbedaan. Kalau takabur, yang diagungkan itu dirinya, karena mempunyai beberapa, ya, pendukung tadi, harta, kekuasaan, popularitas. Ini takabur namanya. Di mana takabur ini berakibat kufur. Aba wastakbaro wa kana minal kafir. Sedangkan takbir itu mengagungkan Allah dan membuahkan syukur, ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inilah rahasianya kenapa meskipun tiap hari kita sudah bertakbir, tapi pada hari raya, termasuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita masih diperintahkan untuk banyak mengembangkan takbir. Ya, ini semua dalam rangka untuk menyadarkan pikiran kita, ya, perasaan kita, ya, keseluruhan diri kita ini, supaya bahwa di dunia atau di akhirat tidak ada yang layak diagungkan selain Allah. Baiklah, apa sebenarnya hikmah di balik Idul Fitri itu? Ya, artinya Idul Fitri itu kembali pada fitrah, kembali pada fitrah. Ya,
kembali pada fitrah. Di mana ini adalah keadaan semula jadi manusia, ya. Manusia itu ketika dilahirkan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Tiap-tiap bayi lahir, ya, tiap-tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Ya, ini dalam suci. Ya. Nah, fitrah ini ada dua macam. Fitrah ghoriziyah itu bawaan lahir, ya, sebagai rekaman persaksian di alam arwah dulu ketika ruh ini menghadap Allah, dan sini ada bekas musyahadah dan kerinduannya sehingga berisi genangan cinta, ya. Dan ada lagi fitrah munazzalah yang diturunkan, yaitu Al-Quran, ya. Jadi karena itu Al-Quran dan fitrah bawaan ini ada kesamaannya, paralel. Para ya. Nah, disitulah, ya, sebenarnya kita disuruh puasa Ramadan, ya, seperti saya terangkan itu, agar kita bisa menurunkan Al-Quran itu yang sudah turun di bumi, turun di hati kita, ya, sehingga memperkuat aktualisasi fitrah. Jadi fitrah ghoriziyah itu diperkuat atau dikonfirmasi melalui fitrah munazzalah itu Al-Qur'an. Ya. Dan apa yang sebenarnya menghalangi aktualisasi fitrah itu secara potensial itu apa? Ya, jadi setiap manusia itu punya fitrah dan tidak pernah berubah, hanya tertindih aja. Apa yang menghalangi sebenarnya? Ya, yaitu ego atau anani. Oh ya, ego ini yang membuat fitrah itu tertindih, terdesak. Nah, ego ini ada bayangannya, ada 3, yaitu, ya, sombong, dengki, dan riya. Sombong, dengki, dan riya. Nah, maka yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah, ya, kembalinya jiwa kita ini, ya, dimana hati kita itu, ya, nir itu bebas, ya, dari sombong, dengki, dan ri, atau mencapai yang namanya kolbun salim, hati yang bersih. Nah, di dalam dataran hati yang salim atau kolbun salim itulah maka sesungguhnya fitrah jadi kemudian tumbuh, ya, mengalami, ya, optimasi. Terus ini, ya, apa sebenarnya, ya, dasar fitrah manusia itu, yaitu mahabbatul, cinta kepada Allah, dimana rasa ini adalah merupakan suatu memori kolektif, ya, ya, atas persaksian manusia di alam arwah sebelum jiwa-jiwa manusia itu diturunkan di bumi, ya. Al-Baqarah, Al-A'raf 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku itu Tuhanmu? Benar, kami bersaksi, kata para arwah. Nah, ketika dilahirkan di dunia masih ada bekasnya itu, persaksian itu. Apa bekasnya itu? Cinta dan kerinduan kepada Allah itu. Nah, itulah yang harus dibangkitkan, harus ditumbuhkan, harus diaktualisasikan, ya, melalui syariat, dan terutama yang paling efektif adalah melalui puasa. Sehingga puasa ini secara khusus, ya, mengantarkan orang pada Idul Fitri, itu kembali fitrah. Ya, jadi dengan kata lain, Idul Fitri itu hari di mana orang beriman itu kembali merasakan cinta kepada Allah. Hari apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta kepada Allah secara vertikal dan kasih sayang secara bersama, secara horizontal. Coba kamu lihat indikasinya. Ada beberapa, satu, ya, pada hari raya itu kita ya, harus untuk gembira, gembira. Ya, kita tampakkan kegembiraan, menampilkan rahmat Allah. Meskipun kita sedang ada beban atau ada masalah, atau mungkin sakit sekalipun,
kita harus nampak gembira. Bahkan sebenarnya kita dianjurkan pakai baju yang bagus, ya. Mesti tidak harus baru. Itu dalam rangka untuk mempengaruhi perasaan. Karena pakaian itu bisa mempengaruhi perasaan gembira. Paham ya? Padahal kita tahu bahwa gembira itu tandanya apa? Kalau orang jatuh cinta ya gembira, senyum-senyum, kayak anjar ini. Ya, sudah ditanya berkali-kali ini. Ya, paham ya? Ini dari segi hati. Tandanya untuk artinya gini, menjelaskan Idul Fitri secara fenomenologis, secara fenomenal, ya. Gejala. Satu, yang kedua apa? Pada hari ini kita diperintahkan untuk banyak takbiran. Nah, takbir itu memuja-muji. Tidak ada di balik puja-pujian selain apa? Cinta. Kalau kau jatuh cinta, mesti kau banyak memuja-muji kau cintai. Ya toh? Nah, di sinilah bukti semakin kuat lagi bahwa hari Idul Fitri adalah hari cinta kepada Allah, kasih sayang pada sesama. Paham ya? Yang ketiga apa? Ya, bahwa pada hari raya itu tandai dengan sholat secara khusus. Sholat itu pemujaan. Tidak ada di balik pemujaan kecuali apa? Cinta. Ya. Saya ulang lagi, tidak ada di balik pemujaan selain apa? Cinta. Ya. Sholat itu pemujaan dan berserah diri, dan tidak ada di balik itu semuanya. Ya, pemujaan dan berserah diri selain apa? Cinta. Ungkapan cinta pada Allah. Maka besok kita akan sholat bersama-sama, ya. Maka datanglah dengan penuh pengagungan serta pemujaan dan penyerahan diri. Masih ada lagi, ya, di samping rasa bahagia tadi, itu gembira, ya, takbiran, sholat, ya, apa? Yaitu mendistribusikan zakat fitrah. Di balik itu artinya ya, semakin jelas bahwa ya, cinta itu selalu bermakna cinta memberi melayani. Kan orang itu mencintai Allah berarti mencintai sesama. Ya, kalau orang itu mencintai Allah mencintai sesama. Saya sering mengulang-ulang bahwa kalau kita mencintai pelukis ya mencintai lukis. Nah, cinta selalu bermakna cinta ada dua. Satu yaitu memberi tadi itu. Memberi. Ya, kita berbagi, ya, rezeki meskipun sangat sedikit, paling tidak untuk meringankan beban orang fakir miskin. Yang kedua apa? Memberi juga maaf. Jadi sebenarnya hari Idul Fitri bukan kok memohon maaf lahir batin, memberi, saling memberi bukan saling memohon. Ya, cinta itu bukan memohon, cinta itu memberi. Jadi yang benar itu ya memberi, ya. Tapi memang sudah tradisinya mohon maaf lahir batin, mestinya itu cinta selagi bermain cinta berarti ya memberi. Yang diberikan ada dua, satu yang materi dan non materi, yaitu apa? Permaaf. Dan bahkan lagi yang ketiga bahwa tanda mencintai itu ya saling mengunjungi. Maka ada tradisi di Nusantara ini berkunjung, ya, ke sanak famili, ke Handetolan, bahkan ada yang mudik segala macam, ya. Bukan pulang kampung hiburan, ya, bukan pulang kampung, mudik, ya. Ya, itu dalam rangka untuk apa? Berkunjung, silaturahmi, tanda apa? Cinta. Ya, kalau orang cinta ya, tiba-tiba berkunjung. Zahid misalkan, ya, jatuh cinta, ya, tiba-tiba berkunjung, ya, ke Gresik, ya, gitu, ya, ya, dan orang semangat logis, orang mencintai kok tidak pernah berkunjung. Ya, justru jadi janggal, ya. Baik, jadi sekarang jelas bahwa hari Idul Fitri itu hari cinta dan cinta pada Allah ditandai dengan tiga tadi. Apa? Merasa gembira, lalu takbir, lalu sholat. Ya. Adapun kasih sayang pada sesama ditandai dengan tiga juga. Apa? Memberi zakat fitrah. Lalu saling memaaf. Yang ketiga, saling berkunjung atau silaturahmi. Ini jelas sekali. Ini nilai-nilai yang harus kita pelihara, ya. Kalau bisa dijadikan tradisi, karena segala sesuatu yang telah menjadi tradisi itu akan jadi awet.
artinya melembaga menjadi tradisi, mengakar ke dalam subkultur budaya kita, dan itu sudah terjadi demikian itu, entah di Indonesia, entah di Malaysia, entah di Brunei, di Thailand, ya, di Champa, pokoknya ya, daerah Melayu Islam itu seperti itu, tradisi sama. Ya, kalau hari ini mesti saling berkunjung, ya. Nah, sekarang ini kan ada sedikit musibah, ya, yaitu corona, ya, sehingga kita terikat peraturan pemerintah PSBB, ya, sehingga disarankan untuk tidak mudik atau tidak saling berkunjung, ya, cukup mungkin melalui HP atau melalui WA atau melalui ya media, ya, elektronik yang lain, ya. Tapi kemudian kemarin di Jawa Timur khususnya diizinkan untuk sholat Id, ya, di lingkungan tertutup, misalnya seperti di masjid, ya, bukan di lapangan, ya, itu satu yang luar biasa, ya. Insya Allah besok kita sama-sama sholat Id, ya. Jadi sekarang jelas, ya, bahwa ya Idul Fitri hakikatnya adalah hari apa? Cinta kasih. Jadi kalau dari tradisi barat itu ada nama Valentine Day, ya, hari kasih sayang. Tapi itu sangat profan dan sekuler, ya, dan condong hedonistik, ya. Tapi kalau Idul Fitri tidak suci, ya, sakral, ya, sakral. Kan dimulai dari takbiran, dimulai dari sholat, ya, lalu kita membagi zakat fitrah, ya, maafkan, saling berkunjung. Setelah kita menjalani puasa selama 1 bulan, bisa 29 atau 30 hari, itu luar biasa indahnya, indah sekali. Ada keindahan, ya, yang tidak bisa dijelaskan, ya. Keindahan yang bersifat spiritual, ya, bukan sensual atau yang bersifat duniawi, bukan, ya. Nah, sekarang apa tandanya? Tandanya orang itu betul-betul telah kembali pada fitrah, ya. Tandanya artinya potretnya, ya, bahwa Idul Fitri berarti kembali pada cinta. Nah, sekarang tandanya apa? Kalau tadi sekarang hanya secara seremonial, ya, hanya dalam momen atau event Idul Fitri. Tapi pasca Idul Fitri itu apa? Ya, ngerti maksudnya? Itu tidak lain kecuali, ya, sebenarnya ada 3, ya. Ada 3 yang diharapkan melalui puasa Ramadan, ya, dimana diharapkan sebenarnya kita kembali pada fitrah, ya. Jadi begini, manusia itu, ya, kesempurnaan itu karena memiliki 3 hubungan fundamental: hubungan sama Allah, ya, hubungan sama Anas, dan hubungan sama din wal haya, ya. Jadi yang namanya umat Islam itu dikatakan khairul bariyah, di mana terdiri dari, ya, khair ummah, ya, yang berisi khairul bariyah atau best human itu, maka memiliki ciri 3 itu. Ya, dalam hubungan dengan Allah adanya itqan, adanya ketakwaan. Dalam hubungan dengan sesama adanya ukhuwah. Nah, dalam hubungan dengan din wal haya adanya semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, ini sebenarnya yang, ya, harus dihasilkan, ya, melalui puasa Ramadan itu. Paham, ya? Jadi kembalinya fitrah manusia itu, maka, ya, manusia itu akan memiliki 3 karakteristik tadi. Dalam hubungan Allah ada apa? Itqan atau dalam hubungan yang sama adanya ukhuwah atau, ya, brotherhood, ya, semangat bersaudara. Dan dalam hubungan dengan din wal haya, agama dan kehidupan, adanya tanggung jawab dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagai, ya, social control.
Ini semua dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 102, 103, 104. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini hubungan sama Allah. Orang beriman bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ini hubungan sama Allah. Lalu 103 ya. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah ya. Ini agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai. Ini bicara mengenai apa? Persatuan, bicara mengenai ukhuwah ini hubungan ma'anas. Dan ayat 104. Perhatikan ayat 104. Wala takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaknya ada seorang di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan, ini dakwah. Ya, merintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang yang bahagia. Jadi sekarang jelas bahwa ukuran bahwa puasa kita ini efektif ya, menghasilkan apa yang menjadi maqasidus syariah. Maksud disatukan puasa itu ya terwujudnya citra umat Islam yang memiliki 3 karakteristik tadi. Dalam hubungan Allah adanya takwa, dalam hubungan sama adanya ukhuwah, dan hubungan dengan agama dan kehidupan adanya semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita lihat sekarang ini faktanya secara empirik itu mengalami krisis. Jadi umat Islam di akhir zaman ini sekarang masih terus berbenah, meningkatkan kualitasnya, karena ternyata dalam hubungan Allah masih lemah ketakwaan itu. Terbukti orang masih tidak memiliki moral force, banyak berbuat maksi ya Islam, tapi Islam secara formal ya, atau mungkin orang mengatakan secara kuantitas ya, secara kuantitas ya. Yang kedua, ukhuwah juga, coba ukhuwah nggak usah secara global dunia Islam, secara regional atau secara nasional aja lemah ya, semangat untuk kesetiakawanan atau semangat untuk bersaudara itu masih lemah sekali ya, belum betul-betul bisa terwujud yang namanya ya ukhuwah, yang namanya persaudaraan atau yang namanya Islamic Brotherhood ya, persaudaraan Islam. Apalagi yang ketiga, semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar ditambah semakin lemah. Terbukti bahwa dulu zaman Wali Songo, umpama Wali Songo itu menanam padi, itu petani menanam padi 1 hektar tanah sudah hampir selesai, tinggal beberapa petak kecil aja yang belum selesai ya, terutama banyak di luar Jawa ya. Nah, kita diberi kesempatan 500 tahun tidak bisa menyelesaikan, bahkan warisannya juga mengalami apa ya, degradasi. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang ya meninggalkan ini semua tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab kita. Karena kita berpikir bahwa soal dakwah itu hanya tanggung jawabnya ulama, bukan ya. Kullu fardin min afrodil ummah. Tiap-tiap individu dari warga umat itu punya tanggung jawab dakwah. Ya. Dalam surat Yusuf surat 12 ayat 108 mungkin ya, coba bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana minal musyrikin ya. Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Rasulullah? Ad'u ila Allah, mengajak manusia pada Allah ala basiratin, dengan hujah yang kuat, dengan argumen yang kuat. Siapa yang menempuh jalan dakwah itu? Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku. Jadi semua pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya ulama atau hanya seorang ya ustadz ya, semua warga punya tanggung jawab dakwah ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak harus ceramah ya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Subhanallah, masyaallah ya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan seorang yang musyrik ya. Ini jelas ini ya. Jadi mari kita ya introspeksi, mari kita evaluasi ya
ibadah kita selama Ramadan ya sebagai satu spiritual training atau sebagai spiritual exercise. Apa benar kita bisa kembali pada fitrah? Tandanya orang kembali pada fitrah ada 3 tadi. Dalam hubungan Allah adanya takwa, itu kembali fitrah. Ya, itu ada fitrah dalam hubungan dengan Allah, fitrah dalam hubungan dengan sesama, yaitu adanya persaudaraan itu fitrah. Ya, fitrah dalam hubungan dengan agama dan hidup, itu semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. 3-tiganya itulah medan fitrah itu. Ya, ada fitrah dalam hubungan dengan Allah, ada fitrah dalam hubungan dengan sama, ada fitrah dalam hubungan dengan agama dan kehidupan. Dan itu semua dijelaskan dalam surat Ali Imran ya, ayat 102, 103, 104 ya, sebagai kurikulum dakwah ala minhajin nubuwah. Ya, sebagai kurikulum dakwah ala minhajin nubuwah, dakwah yang menurut metode kenabian. Jelas ya. Nah, karena itu penting sekali kita dari tahun ke tahun kita ini puasa ya, bahkan merayakan Idul Fitri ya. Ya, maka semestinya tidak cukup hanya secara ritual dan seremonial. Tapi kita tunjukkan, kita buktikan bahwa ya kita mengalami transformasi. Tidak peduli apa latar belakang kita. Sudah saya terangkan, ulat saja bisa mengalami metamorfosa. Ulat itu demi dia puasa, bahkan berpompong ya, semacam itikaf gitu ya, maka berubah jadi kupu. Dan betapa luar biasanya ketika jadi ulat semua orang benci, bahkan ingin membasmi. Tapi kita jadi kupu, semua orang mencintai dan ingin memeliharanya. Bahkan disediakan kebun-kebun ya untuk jadi ya apa taman bunga. Luar biasa ya, dan betapa ada perubahan yang luar biasa ya dari ulat menjadi kupu itu ya, yang melalui transformasi apa ya, secara zat ya sifat, asma dan afal. Zatnya berubah dari zatnya ulat ke kupu, sifatnya berubah dari menjijikkan ke indah, mempesona ya. Asmanya berubah, namanya dari ulat ke kupu. Af'al, perbuatannya, pekerjaannya dulu hanya makan-makan tumbuh-tumbuhan merusak ya, sekarang justru ya menghisap saripati bunga dan bahkan membantu penyerbuan atau perkawin, sehingga ya para petani sangat diuntungkan ya toh. Inilah gambaran orang yang puasa yang mencapai hikmatut tasir dari puasa, yaitu ya di mana orang itu kembali pada fitrah. Setelah sini ya. Nah, itulah ya yang kita berusaha ya, harus kita capai ya, kita ya secara bertahap ya, secara gradual ya, secara bertahap. Jangan sampai seperti ular maksud saya. Ular itu ya puasa. Kalau mau ganti kulit puasa ya, berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi setelah ganti kulit tidak berubah, zatnya tidak berubah, sifatnya tidak berubah, ya, namanya tidak berubah, afalnya tidak berubah, zatnya tetap ular, ya, sifatnya juga sama aja, ya, sama dengan yang sebelumnya ular, yang cenderung menjijikkan, ya, namanya juga sama, ya, ular juga, ya, dengan berbagai macam jenisnya, ular ini, ular kobra, ular, ya, apalagi yang terkenal, kobra apa lagi? Piton, apa lagi? Anaconda, ya, ya, dan lain sebagainya, ya. Af'al juga tidak berubah, ya. Apa? Ya, itu. Makan-makan kayak kata dan sebagainya, dan juga mengeluarkan bisa yang sangat membahayakan atau mematikan kehidupan manusia. Ya, nah jangan sampai seperti itu. Kita puasa di tahun ke tahun seperti itu, ular tidak berubah, hanya berubah kulitnya aja, hanya bajunya yang berubah. Paham ya? Inilah rahasianya. Jadi saya ulang lagi bahwa setiap tahun kita ini merayakan Idul Fitri, hendaknya kita bukan hanya merayakan tapi mengalami, ya, bukan hanya merayakan, experience dalam bahasa Inggris itu. Experience itu mengalami. Semua orang bisa merayakan Idul Fitri, tapi tidak semua orang bisa mengalami,
ya sebagai satu kenyataan kehidupan. Ya ini benar-benar kembali pada itu yang ditandai dengan tadi. Ya, ada perbaikan hubungan Allah, ya. Dari yang kurang takwa jadi takwa. Ada perbaikan hubungan dengan dari yang semula tidak terlalu semangat bersaudara jadi berukhuwah. Ya, ada perbaikan hubungan dengan din dan haya. Yang semula tidak punya tanggung jawab, tidak tahu menahu mengenai dakwah, sekarang ikut andil dalam dakwah. Paham ini ya? Nah disitulah maka berarti ya puasa kita ini ya efektif, ya, berhasil. Nah, tinggal kita memeliharanya. Bagaimana cara kita melihara maintenance itu? Ada 3 hal. Satu ya ngaji, nggak mungkin tidak, kita harus ngaji. Nggak bisa ya. Kita tidak bisa memelihara nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai Idul Fitri tanpa kita ini ngaji, gitu. Ngaji ya. Alhamdulillah di Indonesia ini sangat berkembang, masih bisa taklim ya, bahkan pondok-pondok ya. Ini semuanya jadi wahana atau sarana kita bisa memelihara fitrah, gitu. Pasti demikian itu. Yang kedua apa? Pentingnya kita selalu juga melaksanakan namanya tazkiyah, ya, penyucian diri. Ya. Jangan sering puasa sunnah. Puasa itu sunnah itu ada puasa tahunan. Ya. Contohnya puasa 6 hari Syawal. Ya. Siapa orang yang puasa 6 hari Syawal setelah puasa Ramadan, ya, man shoma Ramadana summa atba'usita min Syawal, faka'ana ma shamud dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari Syawal, maka sama dengan puasa setahun, itu tahunan ya. Ada lagi puasa bulanan, yaitu tanggal 13, 14, 15 rembulan. Ada puasa mingguan, Senin ada puasa harian, yaitu puasa Daud. Itu semuanya dalam rangka untuk memelihara nilai-nilai Ramadan tadi, nilai-nilai Idul Fitri, nilai-nilai apa? Fitrah manusia. Dan yang ketiga, ya pasti kita harus menjaga pergaulan, ya. Kita bisa memilah dan memilih mana pergaulan yang positif dan yang tidak, gitu. Walaupun orang itu ngaji, ya, melakukan mujahadah riyadhah dalam rangka tazkiyah, tapi kalau pergaulannya ya tidak terjaga, tidak terkontrol, ya sering akhirnya ya lama-lama ngajinya protol, ya, mujahadahnya berhenti, dan akhirnya dia ya larut ya, dalam satu lingkungan yang jauh, ya, gitu, bahkan tersesat. Nah, ini ya, saya kira kita punya masing-masing, kita punya tanggung jawab untuk selalu bisa ya menjaga nilai-nilai apa yang kita telah perjuangkan selama Ramadan, ya, sehingga demikian kita nanti kelak nanti ya pada saat Idul Hijjah kita bisa meningkat lagi, bukan hanya Idul Fitri, Idul Qurb, kembali sedekat-dekatnya dengan Allah. Maka di tahun itu ada 2 hari raya. Pertama Idul Fitri, ya, kembali pada fitrah. Yang kedua Idul Qurb. Kalau di dalam kalangan populer atau masyarakat itu disebut Idul Adha, kembali menyembelih, ya, sangat konsumtif. Tapi sebenarnya dalam di kalangan para ulama itu Idul Qurb, kembali pada qurb, kedekatan sedekat-dekat dengan Allah, ya, kembali kita bersanding dengan Allah, ya. Mudah-mudahan kita ya bisa ya mendapati ya di akhir tahun nanti ya hari raya Idul Qurb, ya, dan kita mengalaminya, ya, mudah-mudahan ya, sehingga kita betul-betul bisa mencapai tujuan untuk apa, ya, kita ini dilahirkan di dunia, dan bahkan mencapai tujuan untuk apa kita ini beragam. Kita beragama ini dalam rangka untuk rujuk ilallah, ya, rujuk secara ikhtiari. Nah, kapan orang telah mencapai rujuk? Ketika dia mencapai makom kurbah, kedekatan sedekat-dekatnya Allah, tidak pernah berselisih, ya, tidak pernah bertentangan dengan Allah, selalu seia sekata atau sekemauan. Itulah tandanya orang itu telah mencapai Idul Qurb, ya. Dan itu tidak mungkin tanpa Idul Fitri, ya. Mari kita jaga, kita pelihara nilai-nilai Idul Fitri ini untuk kemudian nanti kita tingkatkan untuk mencapai Idul Qurb, ya. Allah memberkati kita, ya. Kita kembali ya
insya Allah nanti beberapa hari lagi kita akan kembali dalam kajian yang sebagai kelanjutan yang sebelum ini ya, materi-materi tentang tasawuf ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.